Halo, selamat pagi teman-teman, selamat siang dan selamat sore, selamat malam, tergantung kalian lihat video ini ya. Bertemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan masuk ke sistem yang baru, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, langsung saja kita lihat apa yang akan kita pelajari di bab ini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh untuk melihat sistem ekskresi ini, Pak Anggit ingin memberikan pandangan terlebih dahulu ya, supaya kamu bisa lebih membedakan lagi apa itu sistem ekskresi dan istilah-istilah yang selama ini mungkin nyerempet gitu ya dengan pengertian dari sistem ekskresi itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pengertian atau definisi dari ekskresi ya. Jadi ekskresi itu merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat toksik. Berarti ini sudah tidak berguna ya teman-teman ya. Nah, ini dibuang ke lingkungan. Ya. Nah, yang membedakan adalah sistem ekskresi ini hasil buangannya itu berupa cairan atau gas. Ya, berarti berupa cairan dan juga berupa gas. Yang kedua, defekasi. Ini juga pengeluaran zat sisa metabolisme yang bersifat toksik ke lingkungan, cuman biasanya berupa bentuknya adalah padat. Dan ini yang sering kita kenal sebagai feses. Ya, jadi saat kamu BAB, kamu melakukan sesuatu ke lingkungan, tapi bentuknya padat, itu bukan ekskresi ya teman-teman ya, merupakan itu adalah defekasi, ujung dari sistem pencernaan kita. Gitu. Ya, ini khusus. Lalu berikutnya adalah sekresi. Sekresi adalah pengeluaran zat, tetapi zat ini tuh berguna, teman-teman. Ya. Masih berguna untuk metabolisme tubuh. Contohnya adalah pengeluaran hormon oleh sel-sel kelenjar kita dan juga pengeluaran enzim yang berasal dari beberapa organ-organ di dalam tubuh kita. Contohnya organ-organ pencernaan. Ya, itu kan mengeluarkan sesuatu tetapi masih berguna. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Next. Nah, di sistem organ ekskresi manusia sendiri terdiri dari 4 organ ya. Yang pertama adalah ginjal. Ini nanti hasil apa yang dihasilkan itu adalah urin ya. Itu adalah yang akan dibuang teman-teman. Lalu hati, hasil ekskresinya adalah urea dan juga urobilin. Next ada kulit. Teman-teman sudah tahu kulit. Kulit ini nanti akan menghasilkan keringat dan juga CO2, paru-paru itu juga bisa dikatakan sebagai sistem ekskresi karena dia bisa membuang CO2 dan juga uap air. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, coba kamu pahami dulu supaya bisa lebih dalam lagi tahu apa yang akan dibuang pada masing-masing organ. Oke. Next. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada organ ginjal. Nah, organ ginjal sendiri istilah latinnya adalah ren. Ya, ren itu adalah ginjal. Di video ini kita akan melihat apa saja fungsi dari dan struktur ginjal, lalu juga bagaimana kita mempelajari unit terkecil untuk menyaring darah di ginjal yang disebut sebagai nefron. Ingat, bedakan nefron dengan neuron ya. Nefron adalah unit terkecil di ginjal, neuron adalah saraf kita. Lalu juga kita akan belajar tentang kelainan dan juga penyakit pada ginjal ini. Oke, next ya. Ginjal teman-teman, fungsi. Yang pertama adalah untuk menyaring darah dari zat-zat tidak berguna hingga membentuk urin ya. Jadi di dalam darah kan ada banyak zat-zat tuh. Nah, di situ juga ada zat-zat yang dipandang tidak berguna, racun gitu. Nah, di sini di ginjal inilah nanti akan dibantu untuk dibuang gitu ya. Dan hasil buangannya itu dikenal sebagai urin. Next. Nah, urin yang dihasilkan akan dikeluarkan dengan zat sisa berupa ini. Jadi yang di komposisi urin itu yang nanti akan dibuang itu ada zat sisa organik. Contohnya urea, asam urat, kreatinin, dan juga beberapa sisa penguraian hemoglobin dan hormon. Oke. Lalu zat beracun. Nah, contohnya ada
zat pada obat-obatan. Kalau teman-teman mengonsumsi obat, pasti saat kalian buang air kecil ada bau-bau seperti obatnya ya teman-teman ya. Nah itu tuh adalah dianggap racun oleh tubuh kita, makanya dibuang. Lalu juga ada zat aditif makanan, polutan, dan juga zat kimia asing lainnya. Nah, ginjal sendiri juga dengan mengeluarkan zat-zat tidak berguna tadi, itu juga berperan dalam mengatur keseimbangan asam dan basa atau pH darah kita, ya, dengan membuang beberapa ion. Contohnya ini ya, H+, HCO3- dan juga NH4, amonia ini. Nah itu teman-teman. Oke, next. Nah, ginjal sendiri juga merupakan pengatur konsentrasi nutrisi pada darah, ya, terutama air ya teman-teman ya, karena di sini nanti juga akan di dalam urin kelebihan air di dalam tubuh kita itu akan dikeluarkan, itu supaya darah kita konsentrasinya tidak terlalu tinggi yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita pecah. Nah, makanya di sini diatur untuk bisa dikeluarkan bersama urin jika memang itu terlalu banyak. Next. Ini yang menarik teman-teman. Jadi ginjal sendiri itu juga bisa memproduksi hormon yang disebut sebagai eritropoietin. Ya. Hormon ini akan memicu produksi eritrosit atau sel darah merah pada sumsum tulang kita. Gitu teman-teman. Next, yang terakhir, ginjal juga berperan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D atau kalsiferol. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah anatomi dari ginjal. Kita punya dua ginjal teman-teman, kiri dan kanan, yang letaknya ada di tulang belakang kita, terutama di dekat ruas lumbar gitu ya. Jadi di dekat lumbar dan juga lumbar itu pinggang ya, masih ingat ya teman-teman ya. Dekat lumbar dan juga toraks atau tulang punggung. Nah, di antara gitu. Ya. Nah, ini adalah struktur dari ginjal. Apa saja ya kira-kira ya teman-teman? Oke, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah renal piramid ya, atau piramida ginjal. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini yang bentuknya seperti kipas ini yang gelap nih ya. Ini adalah renal piramid. Oke. Di sini nanti akan terkandung bagian nefron yaitu lengkung Henle. Lengkung Henle, lalu juga tubulus proximal, tubulus contortus distal, dan juga ductus collectivus. Ya. Itu. Lalu yang kedua, ini adalah renal column ya, atau kolom ginjal. Jadi ini daerah yang memisahkan antara piramida ginjal satu dengan yang lain. Next, nomor 3 itu adalah papila ginjal ya, atau piala ginjal. Jadi ini adalah ujung dari masing-masing piramida ginjal. Ya, papila ginjal atau renal papila. Next, nomor 4 itu adalah pelindung dari membran pelindung dari ginjal. Disebut sebagai renal kapsul atau kapsul ginjal. Next, nomor 10. Nomor 5. Nomor 5 ya teman-teman ya. Nomor 5 ini adalah minor calyx ya. Jadi ini adalah saluran kanal kecil yang nanti akan menyalurkan urin ya, dari piramida ginjal yang telah dibentuk oleh piramida ginjal ya. Saluran pertama kecil yang akan menyalurkan urin yang telah dihasilkan oleh piramida ginjal. Next, ada nomor 6 adalah major calyx. Jadi ini adalah minor calyx tadi kan menyalurkan urin ya teman-teman ya dari piramida ginjal. Nah, nanti masing-masing minor calyx itu akan bermuara di major calyx ini ya. Jadi major calyx itu bisa menerima urin dari minor calyx tadi. Next, nomor 7 ada
renal pelvis atau pelvis ginjal, ya teman-teman. Ini adalah tempat penampungan urin sementara, ya, yang paling besar di ginjal. Dan ini menerima urin dari berbagai major calyx, ya, gitu. Jadi ini adalah muara dari major calyx yang ada. Nah, sekarang kamu tahu urutannya berarti urin itu dihasilkan di piramida ginjal, terus dikumpulkan di minor calyx, lalu minor calyx ini akan mengumpulkannya di major calyx, lalu major calyx akan mengumpulkannya jadi satu titik, ya, seperti danau di sini. Ini adalah renal pelvis. Lalu nomor 8 itu adalah minor calyx, tapi ini kalau dilengkapi dengan lengkap gitu ya, tidak dipotong. Jadi bentuknya itu seperti saluran. 9 itu adalah ureter, teman-teman, ya. Teman-teman sudah tahu kalau ureter ini berfungsi untuk menyalurkan urin yang tadinya sudah dikumpulkan di pelvis renalis, ya, atau pelvis ginjal. 10 itu adalah area korteks. Jadi area korteks itu adalah area yang merah muda itu, teman-teman, ya. Dari sini, nah ini ke sana juga, ya. Pokoknya itu disebut sebagai area korteks, area luar ginjal. Lalu area dalam ini disebut sebagai medula. Jadi medula itu ya membentang piramida ginjal, kolumna ginjal itu ya. Dari semua ginjal ini itu adalah area dalam ginjal atau medula, ya. Jadi korteks atau medula sekali lagi itu bukan struktur tapi menunjukkan area ginjal bagian luar dan area ginjal bagian dalam. Oke, korteks yang area luar, medula yang area dalam. Begitu, teman-teman, ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, ini hanya menunjukkan saja bahwa ini ginjal begitu ya, teman-teman, ya. Kidney, ginjal, atau ren tadi. Kita punya 2. Lalu urin yang dihasilkan akan masuk ke dalam ureter. Nah, nanti di ureter urin-urin ini akan dikumpulkan, ya. Di sini akan bermuara ke urinary bladder. Oke. Atau biasanya nama latinnya adalah kandung kemih ini, ya. Itu nama latinnya adalah ini, vesica urinaria. Nah, nanti kalau sini sudah penuh, teman-teman, itu nanti akan keluar lewat uretra, ya, uretra. Nah, jadi urutannya teman-teman tahu sekarang. Urin itu dari ginjal, ya, yang tadi sudah dibentuk oleh piramida ginjal masing-masing karena di sana ada nefronnya. Lalu nanti akan dikumpulkan di pelvis renalis ginjal. Lalu urin akan bergerak melalui ureter untuk menuju ke kandung kemih atau vesica urinaria. Jika sudah penuh vesica urinarianya, itu akan dibuang, urin akan dibuang melalui uretra. Gitu. Next. Oke. Teman-teman, ini adalah berikutnya kita akan membahas, gitu ya. Sebenarnya yang bertanggung jawab di ginjal untuk bisa memproduksi urin itu apa ya? Nah, jawabannya ini, teman-teman. Jawabannya adalah nefron. Nah, dialah yang bertanggung jawab untuk memproduksi urin di tubuh kita, ya. Unit paling kecil di ginjal. Dan ini membentang, jumlahnya jutaan, teman-teman, membentang di area korteks dan juga medula. Nah, yang ya seperti ini, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi nefron itu membentang jutaan di area korteks ginjal kita hingga medula ginjal kita. Oke. Nah, kita lihat apa saja ya definisi dari nefron ini. Oke, yang pertama, teman-teman, ya. Nefron merupakan unit struktural terkecil ginjal dalam memproduksi urin. Nah, ini kamu sudah tahu. Lalu setiap ginjal yang normal terdapat 800.000 sampai 1,5 juta nefron. Ya. Dan yang menarik, teman-teman, ini tidak bisa kalau terjadi kerusakan, ini tidak bisa diregenerasi, ya. Jadi memang kamu harus menjaga
kesehatan ginjalmu dengan baik. Jangan sampai sakit, rusak nefronnya. Next, ada bagian yang disebut sebagai korteks dan medula. Kamu sudah tahu ini. Dan oke, teman-teman. Nah, di sini ada komponen vaskuler atau komponen pembuluh ya, yang terdiri dari arteriola afferent ya. Ini adalah arteriola yang nanti arteriola, ingat ya teman-teman ya, percabangan dari pembuluh darah arteri. Nah, arteriola afferent itu adalah arteriola yang nanti akan menyalurkan darah masuk ke nefron. Oke. Dan juga ada arteriola efferent. Nah, ini adalah arteriola yang akan menyalurkan darah keluar dari nefron. Lalu ada glomerulus. Ya, ini adalah pembuluh darah yang ada di dalam nefron dan bentuknya itu seperti anyaman gitu ya. Jadi bundet gitu teman-teman. Tapi itu malah berperan penting untuk nanti menyalurkan zat-zat atau menyaring zat-zat yang berukuran besar sehingga tidak ikut masuk ke dalam nefron dan terbuang gitu ya. Lalu juga ada kapiler peritubuler. Kalau kita berbicara kapiler ya, dan ini adalah kapiler peritubuler, itu adalah kapiler yang melingkupi nefron ya. Dan ini kamu tahu bahwa sebagai perantara arteri yang ada di nefron, lalu nanti di nefron akan dibersihkan darahnya dan akan menuju ke vena ya, pembuluh darah vena, di mana pembuluh darah vena akan menyalurkan darah kembali ke jantung dan itu sudah bersih darahnya ya. Zat-zat yang tidak bergunanya sudah disaring. Next ada komponen tubuler atau tabung. Di sini nanti kamu kenal ada yang namanya kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, kita kenal ini sebagai TKP singkatannya. Lalu ada lengkung Henle. Di sini ada bagian ini bangkit lebih detailkan aja. Ada yang namanya ascending, bukan ascendant, jadi ascending dan juga descending. Ascending itu lengkung Henle yang arahnya naik, dan juga descending itu yang arahnya turun. Lalu ada tubulus contortus distal atau TKD, dan juga ada ductus collectivus. Ya, itu teman-teman. Nah, supaya kamu juga sekarang sudah mulai nyicil tahu bahwa nanti struktur kapsula Bowman bersama dengan glomerulus, ya, itu akan membentuk struktur yang disebut sebagai badan Malpighi. Nah, maksudnya seperti apa toh Pak? Oke, nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, ini yang Panggit maksud. Oke, inilah struktur dari satu nefron, ya teman-teman. Struktur dari satu nefron. Sekali lagi, nefron itu ada jutaan di sepanjang ginjal kita, ya. Dari mulai bagian glomerulus, ini nomor 1 adalah glomerulus, teman-teman bisa lihat. Ya, 1 glomerulus, 2 adalah tubulus contortus proximal ini ya. Jadi ini saluran tubulus contortus proximal tuh saluran setelah glomerulus dan ukurannya besar, ya. Itu nomor 2 TKP. Lalu nomor 2 turun lagi, ini akan mengecil, ya. Mengecil, salurannya mengecil dan ini membentuk lengkungan. Sehingga nomor 3 inilah yang disebut sebagai lengkung Henle. Lengkung Henle, teman-teman bisa lihat bagian mengecil ini ada yang arahnya menurun. Ya, ini menurun. Inilah yang disebut sebagai descending lengkung Henle, loop of Henle. Ya. Jadi ada loop of Henle atau lengkung Henle. Ya. Lengkung Henle yang bagian descending. Ya, nanti ya ini sudah sampai bawah dia akan naik, teman-teman. Nah, naiknya inilah yang dikenal sebagai ascending lengkung Henle. Oke. Lalu kalau kita lihat ke atas, ini besar, teman-teman, membesar lagi salurannya. Makanya ini dikenal sebagai nomor 4, sudah beda lagi ya. Yaitu tubulus contortus distal.
saluran setelah lengkung Henle yang ascending. Lalu nanti setelah melewati tuberous contortus distal, nanti akan ada bagian yang membesar, yaitu ductus collectivus. Gitu. Nah, mungkin di sini kita akan melihat lagi ya teman-teman ya, bahwa yang nomor 1, 2, dan 4 serta sebagian dikit dari nomor 5 ini adalah terdapat di bagian korteks. Ya, sedangkan nanti sebagian nomor 2 dan lengkung Henle terutama, ya, lengkung Henle serta nomor 5 itu ada di bagian medula. Tepatnya di piramida ginjalnya, bukan di kolomna ginjal ya. Itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana darah itu akan masuk ke dalam nefron untuk nanti bisa disaring. Jadi nanti masuknya tuh lewat ini bawah teman-teman. Ya, ini adalah pembuluh darah dan ini yang disebut sebagai arteriola afren. Ya, afren. Jadi darah nanti masuk lewat sini. Lalu nomor 1 ini juga pembuluh darah, tapi bentuknya seperti anyaman gitu teman-teman. Ini tadi kamu kenal sebagai glomerulus. Nah, lalu kok teman-teman lihat glomerulus ini tuh seperti ada struktur yang menjepitnya ini ya, seperti capitnya tuan krab ini. Nah, ini tadi yang disebut sebagai kapsula Bowman teman-teman. Kapsul yang melingkupi glomerulus. Ya. Dan tadi kamu sudah tahu saat sini ada glomerulus dan ini yang seperti capit ini adalah kapsula Bowman. Mereka akan membentuk struktur yang disebut sebagai badan Malpighi. Jadi ini akan membentuk struktur badan Malpighi. Ya, ingat, badan Malpighi terdiri dari glomerulus plus kapsula Bowman. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya ini gambar nefronnya itu belum lengkap. Pak Anggit hanya menunjukkan ini supaya kamu bisa lebih memahami detail dulu persatuannya, ya. Karena kan nanti ada dinamika untuk memasukkan zat-zat yang tidak berguna ke dalam nefron ini secara sempurna sehingga bisa dibuang dalam bentuk urin. Ya. Dan ini karena ini itu dari darah, teman-teman tahu bahwa pasti akan ada pembuluh darah di sini. Ya. Selain arteriola afren, gitu ya. Dan nanti darah yang sudah disaring akan dikeluarkan di arteriola efren. Ini arteriola efren. Oh, maaf, Panggit. Hapus saja supaya lebih jelas. Oke, ini sebutannya adalah arteriola efren. Menyalurkan darah yang sudah masuk ke glomerulus sebelumnya. Ya, arteriola efren. Ingat aja exit, keluar gitu ya teman-teman ya. Jadi menyalurkan darah keluar dari glomerulus. Nah, sebenarnya di sini nanti akan ada pembuluh darah yang penting terlibat di sini teman-teman. Oke, mari kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Jadi sebenarnya aliran darah itu di ginjal, bagaimana toh kok nanti bisa tersaring dengan sempurna? Itu karena pembuluh darah itu kan tadi masuk ya lewat ini arteri yang besar. Ini disebut sebagai arteri renalis atau arteri ginjal. Mengalirkan darah ke dalam ginjal teman-teman. Dan pasti ini banyak mengandung zat-zat beracun dan sisa metabolisme. Nah, nanti dari arteri ginjal ini akan membentuk percabangan yang disebut sebagai arteriola afren. Ini ya teman-teman bisa lihat. Nah, darah masuk ke dalam glomerulus. Ya, glomerulus, lalu nanti zat-zat yang berukuran kecil akan masuk ke dalam nefron. Lalu darah dari glomerulus akan keluar lewat ini, arteriola efren. Ya.
arteriola efferent. Nah, teman-teman, namanya arteriola, kelompok arteri, berarti kan darahnya menjauhi jantung. Dan ini kan sudah bersih. Pastikan nanti kan harus mengalir lagi kembali ke jantung. Makanya di sini nanti darah akan dimasukkan ke dalam pembuluh vena, gitu ya. Dia akan disalurkan ke jenis pembuluh darah lainnya melalui pembuluh darah kapiler. Pasti seperti itu kan? Kita sudah belajar di pembuluh darah, gitu ya. Nah, pembuluh kapiler di nefron ini uniknya adalah mereka itu melingkupi sepanjang nefron ini, teman-teman. Yang putih-putih halus nih loh. Nah, ini adalah pembuluh darah ini adalah pembuluh darah kapiler. Dan kapiler di nefron ini disebut sebagai kapiler peritubuler. Ya. Kapiler peritubuler. Nah, kalau ada darah melalui kapiler peritubuler, barulah nanti darah benar-benar bersih dan disalurkan ke pembuluh darah vena, ya. Vena renalis. Nah, sekarang baru bisa benar-benar bersih, teman-teman. Oke, next ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan urin itu? Oke, jadi ini teman-teman, proses pembentukan urin ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah filtrasi. Namanya saja sudah tahu filtrasi. Berarti di sini adalah penyaringan darah. Ya. Jadi di sini penyaringan darah tempatnya adalah di glomerulus. Ya. Glomerulus. Nah, definisinya adalah penyaringan darah agar molekul yang berukuran besar tidak dapat masuk ke dalam nefron. Hanya molekul kecil saja yang masuk ke dalam nefron. Ya. Nah, di sini zat kecil yang bisa masuk adalah air, glukosa, asam amino, urea, dan ion NaCl serta HCO3-. Ya, ini beberapanya. Jadi teman-teman, di sini intinya adalah ini kan tadi kan glomerulus seperti ini dilingkupi oleh kapsula Bowman. Ini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, di kapsula Bowman itu ada sel-sel yang bentuknya itu seperti kaki, ya, kecil-kecil gini. Nah, gini. Nah, sel-sel inilah, teman-teman, yang seperti kaki inilah yang disebut sebagai podosit. Ya, sel kaki. Nah, podosit di area kapsula Bowman ini akan mencegah molekul-molekul berukuran besar, contohnya sel-sel darah, terus juga protein, ya, untuk masuk ke dalam nefron. Jadi nanti yang bisa masuk ke dalam nefron itu hanya mereka yang berukuran kecil. Ingat, berukuran kecil ya. Bukan berarti semuanya tidak berguna. Yang bisa masuk di sini pokoknya yang berukuran kecil, ya. Contohnya, makanya kita bisa lihat di sini ada air. Air kan juga sebagian masih berguna. Glukosa sangat penting sekali di tubuh kita, tapi karena kecil ya dia ikutan masuk. Asam amino, ya, unit terkecil dari protein, ini pun juga ikutan masuk. Urea, nanti sebagian akan dibuang. Ion NaCl dan HCO3- pun juga demikian, sebagian akan dibuang. Ya. Nah, hasil dari proses filtrasi ini kita sebut atau biasa disebut sebagai urin primer. Oke. Next, yaitu reabsorpsi. Kita lihat di sini terjadi di tubulus contortus proximal hingga ductus correctivus. Itu ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini reabsorpsi, dari namanya saja sudah terlihat. Reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Apa atau yang akan diserap kembali itu? Jadi yang akan diserap kembali adalah zat-zat yang masih berguna dari zat-zat yang masih berguna tadi ya, yang sudah terlanjur masuk ke nefron. Nah, nanti zat-zat yang masih berguna ini itu akan diserap dari nefron, dimasukkan ke kapiler peritubuler. Tadi loh, kapiler yang melingkupi nefron tadi.
ya. Nah, nanti di sini apa saja sih yang akan dikembalikan? Nah, kita lihat dari segi transportnya ya. Jadi nanti yang akan dikembalikan dengan cara transport aktif, berarti pakai energi. Itu ada NaCl, glukosa, dan juga asam amino, serta HCO3-. Itu akan dikembalikan dari nefron ke kapiler peritubuler dengan energi. Ada juga yang dilakukan dengan transport pasif, jadi hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi saja gitu ya, yaitu urea, air, dan NaCl. Jadi sebagian NaCl pun juga akan dilakukan dengan transport pasif. Jadi NaCl bisa dilakukan dengan aktif maupun pasif ya, karena ini berguna juga di dalam tubuh kita. Tapi kalau ada yang kelebihan ya memang nanti sebagian akan dikeluarkan. Nah, hasil dari tadi teman-teman, urin primer yang sudah dilakukan proses reabsorpsi itu dikenal sebagai urin sekunder. Berarti sekarang ini urin sekunder ini sudah mengandung zat-zat yang nanti akan dibuang jadi urin yang keluar, tapi sekaligus sudah mengeliminasi zat-zat yang sebelumnya berguna di tubuh kita ya. Jadi diserap lagi di dalam tubuh. Next, ada proses augmentasi. Augmentasi di sini intinya adalah penambahan zat-zat beracun yang masih terbawa darah ya. Jadi zat yang masih terbawa dalam darah dan biasanya yang ukurannya besar yang tidak bisa tembus di glomerulus akan tetap akan dimasukkan dalam nefron ya. Cuman bukan melalui glomerulus, melainkan melalui transport zat ya, yang dilakukan dari kapiler peritubuler dimasukkan ke nefron ya. Nah, ini nanti dilakukan dengan cara transport aktif. Contohnya nanti ion-ion yang akan contoh yang akan dimasukkan di proses augmentasi ini adalah ion H+, ion K+, dan juga zat-zat obat jika ada. Nah, ini teman-teman, augmentasi ini akan terjadi dari tubulus contortus proximal hingga ductus collectivus. Ya, gitu, menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berarti urin sesungguhnya ini benar-benar sudah tidak ada lagi zat-zat yang pokoknya sudah terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang berguna dalam tubuh kita, dan juga sudah ada zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita, baik yang kecil maupun besar. Itulah yang nanti yang akan dibuang adalah urin yang sesungguhnya ini. Ini tadi teman-teman ya, yang terjadi di dalam ginjal. Nah, nefron tuh ada di panjang ini tadi teman-teman, korteks. Ini glomerusnya kan di korteks toh. Glomerusnya di korteks, terus tadi ada lengkung Henle-nya gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, di gini itu ada banyak banget, jutaan kayak gini. Nah, ductus collectivus sendiri itu bermuara di tadi minor calyx ya. Dari minor calyx ke major calyx, lalu semuanya nanti akan berkumpul di pelvis renalis ini. Urinnya ya, ditampung sementara dulu untuk sebelumnya nanti bisa dibuang melalui ureter. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah, ini ya teman-teman ya, supaya kamu bisa lebih memahami lagi bentuknya tuh seperti ini di dalam tubuh kita. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ada arteri besar di sini. Ya. Aorta. Ini yang merah ini adalah aorta, arteri paling besar di bagian bawah tubuh kita. Nanti ada membentuk percabangan arteri renalis untuk bisa masuk ke dalam ginjal kita. Lalu tadi teman-teman sudah tahu ada arteria aferen, ada arteria eferen, kapiler peritubuler, lalu ada vena renalis. Ya, untuk nanti darah yang sudah bersih akan disalurkan lagi melalui pembuluh darah vena masuk ke pembuluh darah vena cava yang inferior gitu ya, yang bawah. Ini sudah bersih nanti kembali ke jantung lagi. Jadi intinya ya ginjal itu hanya untuk menyaring
darah, teman-teman, ya. Membuang zat-zat yang tidak berguna dalam bentuk urin, ya, diproses di ginjal, serta memastikan bahwa zat-zat yang masih berguna yang tadi terlanjur masuk ke nefron itu diserap lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Begitu. Next. Oke, teman-teman, di sini ada tabel pengaruh hipotalamus terhadap volume urin. Jadi teman-teman, volume urin dan juga konsentrasi urin itu tergantung dari seberapa tubuhmu itu terhidrasi dengan baik atau tidak, gitu ya. Karena kan orang kan macam-macam ya. Ada yang minum airnya itu baik sehingga terhidrasi dengan baik. Tapi ada juga orang yang jarang minum, ya, lupa untuk minum. Nah, inilah yang nanti akan membuat kita itu terdehidrasi. Padahal tubuh kita itu ya harusnya kandungan airnya itu pas gitu ya. Nggak boleh kurang. Tetapi juga nggak boleh berlebihan, teman-teman. Kalau berlebihan itu nanti akan menyebabkan pembuluh darah kita, ya karena darahnya encer ya, kalau terlalu banyak air. Berarti kan aliran darahnya kan akan kencang. Nah, itu akan dihindari oleh tubuh kita, ya, supaya pembuluh darahnya nggak pecah. Tapi kalau kandungan air pada darah itu kurang, tubuhmu pun juga nanti akan bereaksi. Karena kalau kurang, itu kan darahmu akan kental dan berbahaya, gitu ya. Nah, nanti tubuhmu juga akan mengantisipasi itu. Nah, agar bisa mengatur dinamika darah air pada darah ini, itu ternyata juga terjadi di ginjal. Dan ini diatur oleh hipotalamus, teman-teman. Nah, gimana sih sebenarnya mekanismenya? Mari kita lihat. Jadi yang pertama itu adalah pertama kita lihat ya, yang kandungan air pada darah kurang atau ini dalam terdehidrasi. Ya, dalam hal terdehidrasi saat kamu kurang minum. Pertama, konsentrasi pada darah itu tinggi, teman-teman. Lebih dari 300 ml osmosis per liter darah. Nah, kalau kondisinya seperti ini, nanti hipotalamus akan memproduksi hormon ADH namanya. Hormon ADH itu singkatan dari antidiuretik hormon. Oke, gitu ya. Lalu dari hipotalamus itu adalah salah satu kelenjar di otak kita. ADH akan beredar bersama dengan darah sampai nanti menuju ginjal. Oke. Nah, nanti keberadaan ADH di darah yang masuk ke ginjal akan meningkatkan, ya, tingkat reabsorpsi air pada nefron. Ya. Jadi keberadaan ADH akan meningkatkan level reabsorpsi air pada nefron. Ya. Terutama yang akan mengalami ini adalah di bagian lengkung Henle. Lengkung Henle yang descending, yang menurun. Oke. Nah, karena sekarang air sudah direabsorpsi, sudah kembali ke dalam pembuluh darah, teman-teman, maka pasti volume urin yang nanti akan terbentuk sedikit. Orang airnya diserap lebih banyak kok. Itu ya, diserap lagi lebih banyak kok. Maka volume urin yang nanti akan terbuang pasti akan terbentuk sedikit. Ya, padahal bisa jadi zat-zat buangan yang akan dibuang itu banyak, teman-teman. Sehingga saat airnya sedikit, volumenya sedikit, dan zat yang dibuang banyak, pasti konsentrasi urin yang terbentuk itu akan tinggi atau pekat. Gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan terlihat bahwa warna urinnya akan terbentuk kuning keruh. Itu, teman-teman. Next, ini adalah kandungan tabel berikutnya adalah bagaimana jika kandungan air pada darah itu berlebih atau overhidrasi. Ya. Saat kita terlalu banyak minum contohnya. Nah, nanti yang akan dilakukan oleh tubuhmu adalah pertama, konsentrasi darahmu itu akan terdeteksi rendah.
yaitu di bawah 300 ml osmosis per liter darah. Keadaan ini nanti juga akan dibaca oleh hipotalamus, dan hipotalamus akan memproduksi hormon ADH, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Tetap ada ADH, tapi sedikit, normal, ya, atau bahkan ini di bawah normal. Karena sekali lagi bahwa ADH itu kan fungsinya kan untuk reabsorpsi air ya teman-teman ya. Jadi ADH itu tetap digunakan, tetap diproduksi, cuman ya sedikit. Next, ADH ini akan beredar bersama darah menuju ginjal, dan karena ADH-nya sedikit, maka tingkat reabsorpsi air pada nefron menjadi rendah, terutama di bagian yang sama ya, lengkung Henle yang descending. Nah, teman-teman, karena reabsorpsi air yang dilakukan oleh pembuluh darah itu rendah, maka pasti volume urin yang terbentuk itu banyak. Ya, karena di sini kandungan airnya ya banyak. Nah, karena kandungan airnya banyak, maka pasti ini berefek pada konsentrasi urin yang terbentuk akan rendah atau encer. Ya. Nah, di sini nanti efeknya adalah terbentuk warna urin yang di sini adalah kuning jernih, ya, atau bahkan bening, teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini dulu saja video pembelajaran dari Pak Anggit. Semoga bisa membantumu dalam belajar. Ketemu lagi di pertemuan mendatang. Thank you teman-teman.